Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Anissa Nuryadi dari IKM 9 semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Latar belakang, menurut WHO, sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada 2018, terdapat kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan bahkan ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap cukup banyak. Situasi ini telah berdampak pada munculnya kejadian luar biasa atau KLB. Lanjut, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I seperti difteri, campak, dan polio. Tantangan yang ditemukan salah satunya masih kurangnya pemahaman tentang manfaat imunisasi dan kerugian ekonomi akibat kecacatan atau kematian yang timbul apabila anak yang berada di lingkungan sekitar tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Mengapa imunisasi penting? Alasannya, secara umum imunisasi mempunyai dua tujuan berikut ini. Satu, tujuan umum, menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama itu ada eradikasi polio pada tahun 2015, tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengolahan limbah medis atau safety injection practice and waste disposal management. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Nah, untuk yang pertama itu ada imunisasi rutin yang merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar seperti pemberian vaksin BCG untuk kekebalan aktif terhadap tuberkulosis, pemberian vaksin DTP-HB/HIV digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis atau batuk rejan, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe B secara simultan. Pemberian vaksin hepatitis B, pemberian vaksin polio oral untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis, pemberian vaksin inaktif polio vaksin atau IPV untuk pencegahan poliomyelitis pada bayi dan anak imunokompromis, kontak di lingkungan keluarga, dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontraindikasi, pemberian vaksin campak untuk kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Selanjutnya ada imunisasi lanjutan seperti pemberian vaksin DT untuk kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak, pemberian vaksin TD untuk imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri pada individu mulai usia 7 tahun, pemberian vaksin TT perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur. Jenis imunisasi wajib yang kedua ada imunisasi tambahan yang diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling beresiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah Backlog Fighting, Crash Program, PIN atau Pekan Imunisasi Nasional, Subpin, Catch Up Campaign campak, dan imunisasi dalam penanganan KLB atau Outbreak Response Immunization or ORI. Jenis imunisasi wajib yang ketiga itu ada imunisasi khusus yang merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu antara lain persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa. Jenis imunisasi khusus antara lain terdiri atas imunisasi meningitis, meningokokus, imunisasi demam kuning, dan imunisasi anti rabies. Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, HIV, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan HPV. Jadwal imunisasi dasar untuk bayi usia 0-11 bulan seperti pada gambar berikut ini.
Selanjutnya, jadwal imunisasi lanjutan pada usia batita. Nah, selanjutnya ada jadwal imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Selanjutnya ada jadwal imunisasi lanjutan tetanus toksoid atau TT. Pelayanan imunisasi di dalam gedung atau komponen statis seperti puskesmas, puskesmas pembantu, bidan praktik, dan dokter praktik. Pelayanan imunisasi di luar gedung atau komponen dinamis seperti posyandu di sekolah atau melalui kunjungan rumah. Penyuluhan menjadi sangat penting untuk menurunkan bahkan memberantas kematian, khususnya pada bayi akibat tetanus, campak, TBC, difteri, dan hepatitis. Kesadaran orang dewasa, khususnya orang tua bayi, terlebih lagi ibu dari bayi, untuk membawa bayinya ke sarana pelayanan kesehatan dekat, misalnya posyandu, untuk memperoleh imunisasi yang lengkap. Penyuluhan yang diberikan berupa manfaat imunisasi, efek samping, dan cara penanggulangannya, dan serta kapan dan di mana pelayanan imunisasi berikutnya dapat diperoleh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.